Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di hari Minggu ini bersama-sama untuk mengikuti ibadah Kids Ministry online kita. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita mau ambil saat teduh dulu ya. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan pikirannya, kita mau sama-sama ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan kita, hari ini kita mau menyembah Tuhan kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah kita mau sama-sama memuji Tuhan kita ya, kita mau nyanyi satu lagu, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur kami dapat mengikuti ibadah online. Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong setiap kami yang ikut ibadah pada hari ini sehingga bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini sama seperti minggu lalu ya, kita akan menghafalkan satu buah ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ini sama seperti minggu lalu juga, diambil dari Matius pasal 11 ayat ke-28. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya ya, kita sama-sama peragakan untuk ayat hafalan ini. Nah, oke, kita mau sama-sama hafalin ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, gimana? Gampang banget kan? Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk siapkan hati dan pikirannya dengan nyanyikan satu buah lagu Samuel Kecil. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Siapkan hati adik-adik, siapkan pikiran adik-adik supaya hari ini cerita firman Tuhan bisa adik-adik dengarkan dengan baik ya. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi Samuel kecil. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran.
adik-adik. Nah, kembali lagi ya. Nama kakak Kak Jessica. Nah, sekarang kita mau sama-sama masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau sama-sama ambil sikap doa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik, ikutin dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur kesempatan sekarang kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh tuntun sertai kami. Bentuk hati kami, bentuk setiap pikiran kami juga untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nah sebentar lagi kita mau sama-sama dengerin cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus yang pergi mengunjungi teman-temannya di Betania. Kira-kira siapa ya temannya Tuhan Yesus yang ada di Betania itu? Nah sebelum itu kakak mau tanya dulu, adik-adik pernah berpikir nggak di mana sih selama ini Tuhan Yesus tinggal kalau Yesus ada di dunia? Selama Yesus pelayanan di dunia, di mana sih Yesus tinggal? Atau Tuhan Yesus bermalam di mana? Dan Tuhan Yesus makan apa aja sih di dunia? Nah adik-adik kakak mau kasih tahu, Tuhan Yesus tidak mempunyai uang, tetapi Tuhan Yesus mendapat banyak persembahan dari orang-orang yang dilayani. Nah, banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Terkadang, banyak teman-temannya juga mengajak Yesus untuk boleh berkunjung ke rumah mereka, boleh menikmati setiap hidangan yang ada. Tuhan Yesus begitu disambut dengan sangat baik oleh teman-temannya. Nah, sekarang kita mau sama-sama lihat bagaimana Tuhan Yesus yang pergi mengunjungi teman-temannya di Betania. Kita lihat yuk, Tuhan Yesus mengunjungi Maria dan Marta. Pada suatu hari, Tuhan Yesus masuk kampung Betania bersama para muridnya. Ketika ia mendekati rumah Lazarus, Marta langsung mengundang mereka dengan ramah sekali. "Mari guru, selamat datang di rumah kami, silakan masuk dan tinggal sesaat dengan kami. Semoga guru dan semua teman-teman senang tinggal di rumah kami sambil beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat lain." Tak lama kemudian mereka bersama-sama masuk ke ruang tamu dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Marta dan Maria sering tidak dapat mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi, sehingga Tuhan Yesus memakai kesempatan ini untuk menyampaikan rahasia tentang kerajaan surga kepada mereka. Inilah waktu yang paling baik bagi mereka untuk mendengarkan Tuhan Yesus bercerita, yaitu dalam perkunjungan ke rumah mereka. Sementara Tuhan Yesus bercerita, Marta berdiri dari tempat duduknya dan masuk ke dalam. "Kemana dia?" "Oh, rupanya dia mulai sibuk di dapur. Lihatlah, ternyata banyak makanan yang disiapkan oleh Marta. Karena makanan banyak yang belum siap semua dimasak, Marta harus meninggalkan ruang tamu. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya bila makanan belum selesai, sedang sebentar lagi mereka harus makan bersama. Ketika ia mulai memasak, ia berpikir di dalam hatinya, "Mengapa Maria tidak keluar membantu saya? Terlalu dasar, mau enaknya saja. Atau mungkin dia lupa. Lihat, Maria tidak ingat lagi akan pekerjaan di dapur yang belum selesai, karena ia sedang asik mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus." Memang, Marta juga berusaha mendengar sementara ia sibuk ke sana kemari. Tetapi karena pikirannya tertuju kepada pekerjaannya di dapur, akhirnya tidak ada satu kata pun yang masuk ke dalam hatinya. Pikiran tidak tenang, gelisah, dan mukanya mulai merenggut. "Heran sekali mengapa Maria tidak ditegur oleh Tuhan Yesus sedangkan dia tahu dan melihat saya sedang sibuk," kata Marta dalam hatinya. Lalu Marta perlahan berjalan ke depan. Marta mendekat kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau mempedulikanku bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tuhan Yesus memandang kepada Marta, kemudian kepada Maria. Ia mengerti persoalannya. Marta ingin menunjukkan kasihnya melalui sibuk sekali di dapur, sedangkan Maria menunjukkan kasihnya melalui mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan bersekutu bersama dia. Marta mengutamakan memasak bermacam-macam makanan, meskipun sebenarnya satu macam cukup. Sedangkan Maria mengutamakan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak dapat mengabulkan permintaan Marta, tetapi ia menegur Marta dengan ramah. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak pekerjaan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah melihat bagaimana yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya."
Heran, Tuhan Yesus tidak menyuruh Maria bekerja di dapur seperti permintaan Marta. Bahkan Maria boleh mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus terus. Karena Tuhan Yesus tidak mengutamakan makanan yang bermacam-macam, tetapi ia puas dengan yang sederhana saja. Asal kedua saudara itu memperoleh cukup waktu untuk mendengarkannya. Memang sesudah Tuhan Yesus selesai berbicara, Maria akan bekerja lagi. Tetapi dia tidak disuruh bekerja apabila ada waktu yang baik untuk duduk pada kaki Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sama-sama udah dengerin cerita ya tentang bagaimana Tuhan Yesus yang pergi berkunjung ke rumahnya Maria dan Marta. Kita lihat bagaimana Tuhan yang melihat adanya perbedaan antara Maria dan Marta. Marta yang sibuk untuk memasak di dapur dan Maria yang sibuk mendengarkan Tuhan. Nah, kita belajar apa sih dengan cerita pada pagi hari ini? Kita belajar tentang bagaimana Tuhan sangat menghendaki kita, anak-anaknya, baik kakak maupun adik-adik untuk boleh bersekutu bersama Dia dan mendengarkan setiap firman-Nya. Tuhan juga rindu kita boleh menikmati setiap kehadirannya bersama-sama. Seperti adik-adik yang saat ini lagi ibadah di rumah. Tuhan sangat senang adik-adik bisa bersekutu dengan Tuhan walaupun hanya di rumah, tetapi adik-adik punya hati, punya pikiran yang fokus boleh tertuju kepada Tuhan. Tuhan rindu akan hal itu. Adik-adik jangan sedih kalau ibadahnya masih di rumah walaupun belum pergi ke gereja. Kalian bisa tetap happy, kalian harus tetap bersuka cita karena ada Tuhan yang selalu mengisi hati kalian, ya. Sampai di sini dulu cerita kita. Kita mau sama-sama tutup di dalam doa dulu yuk. Adik-adik ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dan sangat berterima kasih. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang boleh mengajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, tuntun dan bentuk kami agar boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rindu bersekutu, menikmati setiap firman-Mu, dan menjalin kedekatan dengan Tuhan. Tuhan ajar setiap hati dan setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa. Oke adik-adik, hari ini kita udah dengarkan cerita firman Tuhan kan? Gimana cerita firman Tuhannya? Nah, semoga cerita firman Tuhan minggu ini adik-adik bisa ingat ya. Terus apa yang udah disampaikan hari ini, adik-adik juga bisa aplikasikan dalam kehidupan adik-adik. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini dan sebelumnya kita juga tahu kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, bukan? Nah, dari dulu, sekarang, sampai nanti ke depannya, Tuhan akan selalu mengasihi kita. Nah, kita mau nyanyi satu lagu, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Kita sama-sama tepuk tangan, sama-sama peragain lagu ini ya. Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi dari awal ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, nggak terasa ibadah kita hari ini udah selesai ya. Kita udah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita benar-benar mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu, nyanyi lagu Bapa Terima Kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami bersyukur, kami masih diberikan kesempatan satu kali lagi untuk bersama-sama beribadah. Tuhan, biarlah ibadah pada hari ini kami bisa mengingat cerita yang sudah kami dengar. Biarlah juga di minggu depan kami bisa kembali memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk 1 minggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah!